Halo teman-teman koi lover dan Blast People dimanapun berada. Ketemu lagi masih di Blast Channel. Kita hari ini sedang update untuk progres perkembangan kolam koi pond natural konsep di Padepokan Taman Sari, Banyumanik. Wah, keren ini kali. Aduh, ini suasana bener-bener, saya tuh suka banget suasana alam seperti ini. Normal. Asli kok soalnya, Bang. Jadi ini kebetulan habis hujan gerimis rintik-rintik, adem, dingin, pohonnya rimbun, kemudian nuansa Balinya ini juga kental sekali di sini, nuansa Jawanya juga kental sekali. Aduh, semoga kita nanti bisa bikin seperti ini juga di Blast ya. Boleh nih kali. Cuman mungkin yang versi kecilnya. Kalau ini versi gedenya teman-teman, nanti mungkin next video kita akan explore area Taman Sari Banyumanik ini. Dan ini saya bilang salah satu hidden gemnya di Semarang ini, Norma. Wah, jadi di sini banyak ornamen-ornamen joglo antik, banyak rumah-rumah yang dari jati-jatinya itu kayu yang usianya ratusan tahun. Terus ada hall utamanya yang bisa untuk pertemuan, untuk acara-acara resepsi itu juga antik sekali. Konon usianya juga udah ratusan tahun. Nah, inilah yang saya bilang bahwa saya cukup punya PR yang cukup berat di sini karena nggak boleh nyimpang. Pesannya ownernya nggak boleh konsepnya ini nyimpang dari apa yang sudah ada di lokasi ini. Nah, sedikit buat teman-teman gambaran, Padepokan Taman Sari Banyumanik Semarang ini luasnya tuh 5.000 meter persegi lebih. Tanahnya iya gede sekali, Normal. Kita jalan-jalan sampai pojok itu next nanti aja nggak kecil itu. Dan inilah yang saya bilang, makanya saya bersyukur sekali kita dipercaya untuk menggarap salah satu sudut estetika yang menjadi salah satu view utama di area sini, terutama nanti untuk kolam koi dan mengisi koi-koinya seperti itu. Nah, teman-teman biar nggak penasaran, yuk kita sekalian ke depan kita update ya perkembangannya ya. Boleh nih kali. Nah, ini salah satu pintu yang saya suka sekali nih. Tuh, dia modelnya sederhana, santaiannya juga pakai kayu seperti ini. Jadi kayak kunciannya itu juga kayak kunciannya juga unik, ya, dan kayunya pun nggak rata. Jadi ini abstrak lah istilahnya. Tidak di finishing cat, jadi ini warna asli kayunya, kayaknya di pelitur atau di pernis saja ini. Kemudian gapurannya ini juga batu batanya nggak diaci, nggak dihalusin. Ya. Wah, keren sekali tapi. Nih, nah ini ya sudah ada Anam dan Mas Har juga dari tim Blast. Oke, nah sekarang kita sedikit mau edukasi ya, Norma ya. Meskipun kolam ini nanti bentuknya itu natural, dalam artian natural itu tidak yang presisi secara siku, kotak dan lain-lain. Tapi filternya ini kita bikin ibaratnya presisi. Ini filter. Ini filter ya. Filternya 40% lebih. Kirain kolam. Ya, ini baru filternya, Nanti setengah antara filter dan taman ini ada seperti taman kecil yang kita untuk taruh tanaman antara filter dan kolam ini sehingga nanti bisa nyatu. Oh, space 1 meter. Kesannya 1 meter, 1,2 lah, 1,2. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalau untuk masalah presisi salah satu tipsnya kita harus benang. Nah, benang ini untuk menunjukkan garis lurusnya. Nanti kita akan bikin lantai kerjanya, kita akan bikin dinding kerjanya, kita akan bikin dinding yang di atasnya tanah ini atau taman ini, itu harus presisi. Nah, kalau kolamnya nggak presisi, makanya kolamnya nggak kita garis. Gitu. Nah, kurang lebih sedikit saya jelaskan lagi. Kolam plus filter ini totalnya kurang lebih hampir 50 tonase, mungkin lebih malahan. Karena ini ada penambahan sedikit, kemarin filter sempat kita tambahin kedalamannya, kolam pun nanti juga kita tambahin kedalaman sekitar 10-15 cm. Nah, otomatis kalau turun atau lebih dalam 10-15 cm itu nambah tonasenya juga lumayan gede. Akhirnya nambah juga. Cukup lumayan besar. Nah, ini ada kesulitan nggak kok buat ngerjain? Nah, ini kemarin serunya ini, Anam dan tim sempat laporan ke saya, di area sini yang digali untuk filter ini banyak batu-batu asli yang kodenya segitu tuh, Norma tuh. Itu kemarin yang ngangkat orang 5 nggak kuat tuh sampai katrol tuh, pakai katrol. Nah, tapi saya muncul ide. Saya juga ngomong sama customernya, batunya ini jangan dibuang. Nanti kita akan tata, tapi mungkin tidak di situ letaknya. Tapi muncul ide saya, alangkah bagusnya kalau batu ini kita manfaatkan juga untuk estetika. Nah, boleh kok, soalnya ini udah kelihatan. Jadi kadang asri, itu betul, aslinya dapat, gitu. Naturalnya dapat, Balinya, Jawanya, unsurnya ada juga. Nah, kadang nih kita memang di lapangan ini harus fleksibel, Norma. Kalau kita ngikutin kakunya, harus semua yang nggak kepake buang gitu kan. Tapi kalau saya lihat-lihat, ini batunya ini kalau saya susun nanti besar kecil, kemudian di tengah-tengahnya kita kasih tanaman, tanamannya yang modelnya bisa
slayer atau yang bisa ibaratnya mengikuti kontur batunya, ini kayaknya keren ini. Nah, dan ownernya oke-oke aja gitu loh. Beliaunya juga ya udah pokoknya menurut Pak Ade yang terbaik gimana, kita nanti ikut aja gitu. Nah, kalau batu yang memang bentuknya nggak bagus ini Norma, ini batu asli dari galian tanah, tapi kan ini bentuknya ini jelek nih. Pecahan patahnya segala macam ini kan nggak bagus. Nah, ini kemungkinan nanti kita singkirkan. Wah, tapi yang kalian gede-gede itu, yang gede-gede ini nanti ada beberapa yang medium-medium kita susun. Jadi nanti kita juga salah satunya bisa nonton dari sini. Tapi batunya jangan nutupin kursi itu, nanti kita geser atau apa, yaitu nanti waktu finishing lah. Seperti itu. Jadi ini unik juga nih. Tapi ini batunya ketemu masalah tapi jadi berkah. Artinya berkahnya ini akhirnya batunya ini kita bisa pakai juga untuk salah satu ornamen nanti untuk estetika naturalnya. Ditambah dengan tanaman-tanaman yang nanti kita juga akan sesuaikan. Gede seperti itu. Gede ini kalau kayaknya satu kintal lebih nih. Kemarin orang 5 aja ngangkatnya pakai katrol, pakai tali aja setengah mati nih ngeluarinnya. Ya, semoga videonya kemarin sempat dianu. Yuk kita sekarang ke sini Norma. Saya mau sedikit edukasi lagi. Selain tadi mengenai presisi, presisi itu salah satu tipnya pakai benang. Nah, ini bentuk kolamnya nih. Trapesium segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 lah. Jadi ada 5 sisi yang bentuknya itu nanti desainnya dan 3D-nya tampilin lagi. Boleh. Saya cuma mengingatkan nanti daerah-daerah yang ketekuk siku ketemu siku ini, nanti kita pingul. Oh, berarti kalau kamu pernah lihat nggak siku yang presisi ya, siku ketemu siku, tapi kita nanti ada seperti pingulannya. Harapannya supaya flow air ini muternya enak. Kalau siku ketemu siku itu istilahnya di ketemu yang namanya dead spot water. Nah, banyak air mati yang nanti akan stuck di situ. Ya, ya. Nah, dead spot water itu bisa jadi parasit, bisa jadi jamur, bisa jadi segala sesuatu yang negatif untuk habitat air di kolam. Artinya kita tidak saranin. Jadi hati-hati yang bikin kolam dengan tekuan-tekuan atau siku-siku yang banyak, pesan saya dipingul. Halo teman-teman, jika ingin mendapatkan burung kesayangan bisa hubungin di Blessbird Center Semarang, Yogyakarta, Madura, Mojokerto, Kendal. Dan terima kasih. Terima kasih. Saya dipingulin. Ya, nanti kalau udah waktunya finishing kita akan perjelas lagi. Nah, kemudian ingat, kalau panjang kolam ini lebih dari 5 meter, lebih dari 5 meter nih ya, disarankan bottom drain ini harus lebih dari 1. Ya, ini kita bottom drain 3. 3, khusus kolam ini 3. Karena ini yang sini 5 meter lebih, yang ini nih kemarin berapa ya Mas Anam ya? Yang sisi kecilnya ini berapa meter ya? Panjangnya? 5 meteran. Ya berarti yang ini bisa 7-8 meter yang ini ya? 8,5. Jadi 8,5 sama 5 meter. Jadi sisi yang paling kecil aja panjangnya 5 meter. Makanya pertimbangannya supaya kotoran yang nanti nyangkut atau turun di bawah itu bisa tersedot maksimal oleh bottom drain. Bottom drainnya kita kasih 3. Kasih 3. Ya. Kalau arus kode kasih berapa? Arus ini ada 1, 2, 3, 4 titik. 4 titik. 4 titik atas bawah. Ya. Skimmer 2. Ya. Kemudian bottom drain 2 apa 3? 3, benar. Bottom drainnya 3. Jadi itu salah satu tip kalau kolam intinya panjangnya lebih dari 5 meter, bottom drain jangan 1. Takutnya nggak ngatasin nanti. Skimmer. Kita kasih overflow 2. Overflow-nya juga 2 supaya harapannya ini kan panjang sekali. Nah, overflow itu salah satu fungsinya untuk menetralisir atau meminimalisasi efek dari air hujan yang langsung. Nah, air hujan yang langsung ini yang saya maksud bahwa di area kolam ini tidak ada tutupnya. Gitu loh. Kalau gazebo atau joglonya ini itu tempias dikit-dikit kena. Tapi kolam ini full nih. Kalau hujan, filter apa segala macam ini full. Makanya overflow kita kasih 2 titik supaya air hujan itu langsung keluar kebuang di overflow seperti itu. Ya nanti masalah settingan antara tinggi skimmer dan tinggi overflow itu yang menyesuaikan. Biasanya jaraknya antara 1 sampai 1,5 sampai 2 cm. Standarnya segitu ya, Pak? Ya, maksimal standarnya seperti itu. Nah, kemudian yang mau saya bahas lagi, ini nanti harus dapat center tengah. Meskipun tadi saya bilang kan bentuknya ini adalah tidak yang kotak, tidak yang bulat, tidak yang lurus, tapi kan segi 5 nih bentuknya. Tapi center tengah air terjunnya ini harus ketemu di tengah-tengahnya persis yang sisi yang kecil yang 5 meter ini. Supaya kenapa? Supaya kalau kita ngelihat itu nggak nyumplang. Nah, tapi nanti teman-teman ada sedikit juga yang harus diperhatikan. Meskipun letak air terjunnya ini sentral tengah, pembuatan natural itu jangan sampai terlalu presisi sama.
kesannya kaku. Nah, bener. Soalnya konsepnya natural. Natural konsepnya. Di alam itu tidak bisa misalnya kanan sama kiri sama. Bener. Makanya kemarin saya sempat ada satu customer lagi konsultasi datang ke Blast, dia kepengen air terjun tuh bisa nggak tengah persis kanan kiri sama. Pak, itu bukan natural. Kalau itu namanya itu ya presisi. Kalau presisi lebih cocok ke minimalis dan modern. Nah, tapi bukan berarti nggak samanya itu terus jadi aneh atau jomplang, enggak. Nah, makanya saya kadang tuh menjelaskan pakai teori atau pakai kata-kata atau pakai tulisan itu sulit sekali, Norma. Makanya kan saya selalu perhatikan kamu ataupun Blast People atau teman-teman, setiap saat finishing itu saya biasanya selalu ada. Nah, mata saya ini yang lihat dalam artian ini kurang gini nih, yang sini terlalu presisi, malah nggak bagus kalau natural. Kalau yang ini kok kanan sama kirinya batunya kok sama, aneh. Yang satu harus dibesarin, yang satu harus dikecilin. Nah, itu sepertinya mungkin dari jam terbang, dari rasa. Tapi nanti harapan saya setiap teman-teman nonton video-video vlog kita, terutama saat pembuatan kolam natural, teman-teman juga punya selera dan taste dan rasa yang bisa sama. Sehingga nanti mungkin kalau mau buat kolam sendiri, mau bikin konsep natural sendiri, mau finishing konsep natural, batu-batuan dan segala macam, kurang lebih itu sudah ngerti apa hal-hal poin-poin yang harus diperhatikan. Seperti itu. Wah, mantep ini, waduh. Nah, ini salah satunya yang faktor yang saya takutkan lagi, cuaca nih, Norman. Jadi kalau hujan terus, karena area ini juga, ini kalau mau buka terpal angel ya, susah ya. Saya semoga sih, maksudnya kalau pas jam kerja jangan hujan, ini karena memang sudah lewat jam kerja, dan karena memang tidak ada pengerjaan yang urgent, jadi nggak kita lembur. Nah, memang faktor cuaca ini sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap kecepatan atau speed kerja tim kita. Benar, otomatis kalau namanya hujan lagi deras, kita mau gali, kita mau ngukur, kita mau masang pipa, kita mau setting pemipaan, itu kan juga nggak bisa dengan apa ya maksimal. Agak seperti terhambat itu juga akhirnya. Ya, tapi intinya seperti inilah teman-teman proses persiapan untuk pembuatan konstruksi filter dan konstruksi kolam. Galian untuk filter udah selesai, galian untuk kolam yang lama udah kurang sedikit, kita nanti akan masuk tahap pemipaan. Nah, harapan saya nanti semoga melalui video tahap-tahap proses ini teman-teman juga bisa ambil benang merah dan manfaatnya, sehingga yang saya selalu bilang bahwa kalau teman-teman ingin membuat kolam, minimal poin-poin yang penting ini jangan sampai terlewatkan. Contohnya tadi mengenai bottom drain, skimmer, overflow, arus, overflow, waterfall, chamber, filter, backwash, kemudian intinya ruang pompa, air bersih, intinya itu harus ada. Gitu. Nah, semoga melalui video-video ini teman-teman pecinta koi lover dimanapun dan para penghobi kois dan Blast People dimanapun bisa terhibur dan bermanfaat. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak, dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.